Hello guys, welcome to my channel bersama saya Revin Palung dalam Are You Watching Closely? Tema pembahasan kita kali ini hanya ada satu, yaitu masih seputar Parasite, mengapa hanya Kiwo yang tertarik pada Scholar's Rock? Untuk bisa menjawabnya, kita harus mempelajari dahulu sebuah teori, yaitu psikoanalisis kepribadian dari Sigmund Freud. Mari kita simak teorinya. Struktur psikis atau kejiwaan terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah komponen psikis yang merespon terhadap keinginan, kesenangan, dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau tidak, kita jadi tegang, gelisah, nggak seneng, dan sebagainya. Id cenderung primitif, tidak rasional, dan juga tidak realis. Id akan menghalalkan segala cara, yang penting keinginan terpenuhi. Id bekerja di alam bawah sadar. Yang kedua adalah ego. Ego adalah decision maker atau pengambil keputusan. Ego bekerja di alam sadar. Tugasnya adalah memenuhi keinginan dengan cara yang rasional, realistis, dan penuh perencanaan. Ego akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti realita, norma, etika, dan aturan dalam memutuskan bagaimana harusnya bersikap. Ego akan dipengaruhi banyak oleh id dan juga superego. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah moral. Tugasnya mengontrol hasrat dari id, juga membujuk ego untuk mengambil tindakan atas dasar moral. Kalau ego kalah dari id, superego akan menghukum ego dengan rasa bersalah. Sebaliknya, kalau ego mengambil jalan moral, superego akan memberi reward atau hadiah dengan rasa pride atau bangga. Contoh gampang, besok ujian. Id kalian akan bilang, ngapain belajar, main game aja, besok tinggal nyontek, toh sama lulus juga. Superego akan bilang, harus belajar, harus jujur. Kalau nyontek ketahuan, nanti dihukum loh. Kalau lulus dengan usaha sendiri, kan bangga. Ego akan bilang, main game enak sih, tapi harus belajar. Kalau nyontek kan susah juga, besok ngejaga dosen killer. Nah, kalau orang yang moralnya udah mati, egonya akan bilang, bodo amat belajar. Lalu akan main game sambil susun rencana cara nyontek yang realistis dan gak bakal ketahuan. Besoknya kan lagi nyontek tuh, pasti deg-degan kan? Karena superego lagi menghukum ego dengan rasa gelisah. Tapi kalau yang moralnya udah mati sih, gak bakal deg-degan lagi. Kalau masih bermoral, ya belajar, gak main game. Nanti superego akan kasih hadiah, yaitu rasa bangga, pride. Kita kembali ke Parasite. Kiwo memiliki id yang kuat karena dia suka berfantasi dan mudah tertarik pada sesuatu. Ketika Kiwo pertama melihat batu tersebut, lihat shotnya. Kamera mengambil sudut pandang si batu, memperlihatkan kalau Kiwo sedang menatap batu tersebut. Shot ini menandakan kalau id-nya Kiwo dengan mudahnya tertarik dan langsung melekat pada batu tersebut. Di alam bawah sadarnya, batu itu memberi makan id-nya. Kalau kamu simpan aku, kamu akan beruntung, dan lain sebagainya. Setelah menerima batu itu, dia mulai menipu keluarga Park dan menganggapnya sebagai berkah. Kiwo nggak pernah lagi bahas kuliah, superegonya sudah kalah. Semakin lama, Kiwo semakin melekat pada sang batu. Karena menurut id-nya, batu itu yang membuat keberuntungan terus datang, tidak peduli apapun caranya. Batu itu adalah solusi, dan dengan mudahnya akan memenuhi keinginan Kiwo. Ketika rumah keluarga Kim banjir, ada sebuah adegan di mana batu tersebut tiba-tiba mengapung sendiri. Ingat shot di mana Kiwo menatap batu tersebut? Kali ini, batu itu yang balik menatap Kiwo. Batu itu kembali memberi makan id-nya. Bedanya di shot yang awal, id-nya Kiwo yang mendekati terlebih dahulu. Sedangkan di shot yang sekarang kita bahas, batu tersebut yang mendekati terlebih dahulu. Perhatikan lightingnya kedap-kedip, gelap berganti terang terus-menerus. Gelap melambangkan alam bawah sadar, sedangkan terang melambangkan alam sadar. Batu tersebut memperkuat kembali id-nya dan berusaha menyingkirkan sisi moralitas dari Kiwo. Buktinya ada di adegan selanjutnya, di mana Kiwo menyingkirkan moralitasnya secara total dan hendak memukul atau mungkin membunuh Geun-hye dengan menggunakan batu tersebut. Karena hanya Geun-hye yang tahu kalau mereka menipu keluarga Park dan bisa menggagalkan rencana mereka. Kalau Geun-hye disingkirkan, rencananya nggak akan ketahuan, tapi akhirnya gagal. Di akhir film, Kiwo mengembalikan sang batu ke dalam air. Lalu setelah itu superegonya mulai muncul kembali, terrefleksikan dari surat yang ia tulis kepada ayahnya, yang isinya kurang lebih dia akan kerja, cari uang, kembali kuliah, dan sebagainya. Id-nya memang masih membuat Kiwo berfantasi tentang keinginan, tapi sudah tidak mendorongnya berbuat atau sekedar merencanakan tindakan yang tidak bermoral. Itu tadi analisis tokoh Kiwo menggunakan psikoanalisis.
Next time kalian menonton sebuah film, coba aplikasikan psikoanalisis Sigmund Freud terhadap tokoh film yang kalian tonton. Bisa jadi kalian akan menemukan fakta menarik dan memahami tokoh tersebut secara lebih mendalam. Pembahasan kali ini kita tutup sampai di sini. Masih ada satu episode pembahasan Parasite yang pastinya mind-blowing. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang film, jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan share. Klik lonceng agar ketika ada video baru langsung ternotifikasi dan kalian bisa langsung tonton. Ada film atau adegan dalam film yang ingin kalian minta untuk saya bahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan dan keep watching closely.